Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syuraya Faradis dari jurusan Agroteknologi semester 4 kelas A dengan NIM 20119111046. Pada mata kuliah Teknologi Pengelolaan Limbah dan Pupuk Hayati, saya akan menjelaskan beberapa hal tentang limbah yang ada di sekitar lingkungan tempat saya tinggal. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai limbah ampas kelapa. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari limbah. Nah, limbah merupakan sebuah bahan samping atau aliran bahan yang berlebihan yang tidak diinginkan dari sebuah proses produksi. Nah, limbah juga diartikan sebagai buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik itu industri maupun domestik dari rumah tangga. Nah, seperti yang dapat kita lihat, terdapat limbah ampas kelapa yang dikumpulkan dari hasil produksi santan kelapa. Pada produksi santan ini, mereka hanya memanfaatkannya untuk dibuat santan kelapa saja, sedangkan ampas kelapa ini nantinya akan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Limbah bisa muncul di mana saja dikarenakan di mana masyarakat bermukim, di sanalah berbagai jenis limbah akan dihasilkan. Nah, meningkatnya budaya konsumtif membuat industri itu ditekan untuk menghasilkan barang dalam jumlah yang lebih banyak, sehingga limbah yang diproduksi juga akan terus bertambah. Nah, pada kasus limbah ampas kelapa ini banyak permintaan konsumen, yang salah satu hasilnya yaitu santan kelapa, di mana produk santan kelapa ini sendiri banyak digunakan sebagai bahan penambah masakan oleh ibu-ibu rumah tangga, yang menyebabkan banyaknya permintaan untuk memproduksi santan kelapa dan tidak memikirkan untuk kelanjutan dari limbah ampas kelapa tersebut. Nah, untuk karakteristik ampas kelapa ini sendiri, yaitu merupakan hasil produk dan pengolahan basah daging buah kelapa yang dapat dijadikan sebagai sumber serat yang tinggi, dikarenakan kandungan serat itu kasar sekitar 15%. Nah, ampas kelapa merupakan hasil sampingan limbah industri atau limbah rumah tangga yang sangat potensial untuk digunakan sebagai bahan pakan. Ampas kelapa ini sendiri, fermentasinya mempunyai potensi sebagai bahan pakan dikarenakan memiliki kadar protein sebesar 26,9%, kecernaan bahan kering in vitro sebesar 95,1%, dan kecernaan bahan organik in vitro sebesar 98,8%. Nah, menurut Putri di tahun 2010, dari 100 butir kelapa itu diperoleh ampas sekitar 19,50 kg, sehingga bisa diasumsikan jika satu butir kelapa itu menghasilkan ampas kelapa sebesar 195 gram. Nah, maka bisa disimpulkan bahwa semakin banyak kita mengkonsumsi santan kelapa, maka semakin banyak pula limbah ampas kelapa yang kita hasilkan. Karena dari limbah-limbah tersebut sebenarnya kita dapat menciptakan inovasi-inovasi dengan mengolah limbah industri menjadi sesuatu yang berguna, atau sekurangnya dampak, atau setidaknya kita bisa mengurangi dampak lingkungan. Nah, penanganan atau pengelolaan pada limbah dapat diatasi dengan pencegahan seperti mengurangi pola konsumsi yang berlebihan. Lalu ada pemanfaatan kembali, maksudnya yaitu dengan memanfaatkan limbah untuk dikembalikan fungsinya. Nah, ampas kelapa ini juga masih sering dianggap kurang bermanfaat bagi sebagian pihak dari industri minyak yang hanya menggunakan daging kelapa parutnya saja. Namun pada dasarnya di sisi lain sebenarnya banyak kandungan nutrisi yang dapat dimanfaatkan dari ampas kelapa, sehingga dapat mengurangi limbah padat di lingkungan, yaitu dengan menjadikannya pupuk organik atau sebagai bahan ternak. Limbah dapat digunakan sebagai produk sampingan, contohnya yaitu pada proses industri, misalnya pada bidang peternakan, yaitu sebagai bahan pangan ternak. Pakan ternak dari kelapa ini biasanya memanfaatkan limbah ampas kelapa yang dijadikan sebagai pakan. Ampas kelapa ini mempunyai kandungan protein kasar sebesar 4,89% dan serat kasar 28,72%. Selulosa, hemiselulosa, dan lignin yang merupakan fraksi utama dari dinding sel tanaman dan tergolong ke dalam senyawa polisakarida. Nah, proses pengolahan pakan ternak dari limbah ampas kelapa ini dilakukan dengan fermentasi. Fermentasi merupakan salah satu cara untuk mengolah ampas kelapa menjadi bahan ternak yang dapat ditingkatkan nilai manfaatnya. Pada proses fermentasi itu sendiri terjadi reaksi di mana senyawa kompleks diubah menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim dari mikroorganisme. Nah, selain itu,
Ampas kelapa juga dapat digunakan sebagai produk sampingan di bidang pertanian. Contohnya yaitu pada proses pupuk organik buatan sendiri. Hal ini dikarenakan banyaknya kandungan nutrisi yang dapat dimanfaatkan dari ampas kelapa. Ampas kelapa ini memiliki nilai gizi dan kandungan serat yang tinggi yang sangat baik bagi kesehatan, sehingga bisa dijadikan pupuk organik. Pupuk organik ini sendiri merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk memperbaiki kesuburan tanah dengan melakukan pemupukan menggunakan pupuk organik. Nah, untuk komposisi dari ampas kelapa ini sendiri, dia menggunakan bantuan dari kotoran sapi kering, sekam padi, kapur, dan juga ampas kopi. Nah, selain dari ampas kelapa, sabut kelapanya itu juga bisa dimanfaatkan karena mengandung unsur-unsur yang berkualitas untuk membantu pertumbuhan tanaman, dikarenakan terdapat kalium, fosfor, kalsium, magnesium, natrium, dan juga beberapa mineral lainnya. Nah, sedangkan untuk air rendaman dari sabut kelapa ini juga bisa digunakan sebagai pupuk organik cair untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman. Masyarakat sekarang banyak yang melalaikan tugasnya, padahal kita sebagai makhluk bumi sudah sepatutnya menjaga dan mencintai lingkungan. Nah, dengan mengkonsumsi produk yang menghasilkan limbah secara minimum dan tidak berlebihan merupakan salah satu tindakan dari pengelolaan dan pengurangan limbah. Jadi sudah sepatutnya kita menjaga lingkungan agar terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat sehingga layak untuk kita huni. Nah, mengolah sendiri limbah yang dihasilkan merupakan solusi yang baik yang dapat kita ambil. Dikarenakan dengan adanya bahan yang mudah kita dapatkan, kita bisa meminimalisir biaya dan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Serta kita juga dapat menggunakan sendiri hasil dari produk olahan kita itu untuk pertanian kecil-kecilan di rumah. Kalaupun tidak, limbah produksi sendiri seperti produksi rumahan seharusnya kita buang sesuai dengan tempat pembuangan yang telah disediakan, bukan membuangnya secara sembarangan, dikarenakan akan berdampak kepada keseimbangan alam yang nantinya malah menyebabkan bencana alam dan menambah masalah kerusakan yang lebih serius. Jadi dimulai dari hal kecil, seharusnya kita lebih peka terhadap lingkungan dan tempat tinggal yang kita huni di bumi ini, sehingga nantinya bumi akan tetap sehat hingga generasi selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.